Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamul qadar jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin. Haqqi inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita membahas kewajiban taat dan taubat ya teman-teman sekarang. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku sarrathu lamun bungahake ing man apa hasanatuhu gawe bagus man wasaathu lan ngelekake ing man apa sayiatuhu keelaane man fahuwa mongko utai man iku mukminun mukmin. Wa idza wafaqa mongko wafaqaka lan ing dalem nalikane nyocoki ing sira sinten Allahu Gusti Allah ayyuhal mukminu wa wong mukmin lil amali maring amal bi taatihi maring taat maring Allah. Fal yu'dim mongko becik ngagungake mongko becik fal ya'dum mongko becik agung apa farahuka bungahe sira. Wal tablu wal tubaligh lan becik bangetake sapa sira fi syukri ladzi ing dalem syukur maring dat akramaka kang wis mulyaake sinten alladzi ing sira bi hikmatihi kelawan hikmah maring Allah. Wah tarokalan milih sinten Allah ing sira limu amalatihi maring muamalah maring Allah. Was'alhulan nyuwono sira ayyak bala ing Allah ayyak bala ing yen nampa sinten Allah mingka sanging sira bi fadlihi kelawan fadhole Allah. Ma ing barang ya suruhu kang bungahake apa ma ing man kang bungahake ing ma alaika ing atas sira min sholihil amali saking nyatane bagus amal. Jadi dawuhe Kanjeng Nabi niku fasal ini dibuka dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Di antara alamatul mukmin, tanda-tandanya orang mukmin itu apa? Tanda-tanda di antara tanda-tandanya orang yang mukmin adalah ketika dia itu merasa bahagia, merasa senang dengan berbuat baik. Maka napa niku wasaathu sayyi'atuhu, dan ketika berbuat buruk dia itu menurunkan kualitas hidupnya juga, maka itu termasuk tanda-tandanya orang yang mukmin. Sampean gawe apik sampean seneng. Makanya di psikologi itu ada penelitian perilaku altruisme atau prososial ataupun kebaikan ya sifatnya. Kebaikan itu kan sifatnya banyak. Ada yang sifatnya sosial, ada yang sifatnya untuk diri kita sendiri. Kalau di psikologi kemarin itu kalau penelitian itu bahwasannya perilaku prososial ataupun perilaku yang berbuat baik kepada orang lain lah ya gampangannya itu berpengaruh pada kebahagiaan seseorang. Jadi ketika sampean melakukan kebaikan, itu ada rasa bahagia yang sampean rasakan. Nah, itu secara kan kalau psikologi kan juga terukur toh, teman-teman. Terukur itu dalam artian ada alat ukurnya. Alat ukurnya niku nggih napa niku niki lho, sing conteng-conteng apa? Kok lali aku Mas sampean. Kuesioner. Nah, ada kuesionernya juga. Nah, niku memang beberapa penelitian membuktikan bahwasanya perilaku baik itu berpengaruh pada kebahagiaan seseorang. Makanya di sini man syarathu
hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Nah, ada orang mukmin itu adalah orang yang ketika dia berbuat baik dia senang, dan ketika dia berbuat buruk dia sedih. Dia merasa buruk lah juga dia juga merasa buruk. Nah, kayak gitu ya. Nah, maka wafaqallahu ayyuhal mu'minun lil amali bi ta'atihi. Semoga kamu Allah itu menunjukkan kamu untuk melakukan amal dengan taat kepada Allah. Sehingga ketika kita taat itu seharusnya yang kita rasakan adalah rasa bahagia. Nah, niku. Semakin tinggi taatnya seseorang, semakin tinggi juga rasa bahagia seseorang. Nah, niku nggih. Nah, niku soalnya apa? Orang yang sudah taat itu kan berarti dia percaya betul, yakin betul kali Gusti Allah toh, gitu. Sehingga napa niku mantep kali Gusti Allah. Akhirnya kan apapun yang datang kepada dia tahu bahwa itu dari Allah. Gitu. Dia tahu, sehingga dia ya wis teko seneng wae, gitu. Tenang saja, bahagia saja. Was'alhu ayang maka kita nyuwun syukur, kita segera memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita kok melakukan apik, kita senang, kita bersyukur kepada Allah, karena niku termasuk fadlnya Allah. Dan nyuwun untuk Allah itu menerima amal sampean. Niku nggih, ini yang paling pokok. Allah nerima amal sampean. Sampean sudah senang nih, ya kan? Udah termasuk tanda-tandanya mukmin nih. Tapi kan sampean belum tahu amalnya itu diterima atau oleh Allah atau tidak. Nah, niku sampean nyuwun kalih Gusti Allah untuk Allah niku nerima amal kita. Nah, niku. Kemudian kala ngendika aliyun karamallahu wajhah kunu ana sira kabeh bikabulin amal kelawan nampa amal iku ahammu luweh banget mingkup sange sira kabeh bil amali kelawan amal. Fa innahu kana sak temene kelakuan iku layakilu ora sithik apa amal makbulun kang den trimo. Wala tazallan ora kingsir-kingsir sapa sira iku mu'tarifan hal ngakoni bitaksudika kelawan pepeko sira anil qiyami sanging jumeneng biwaji bihak robika kelawan kewajibane maring pengenan sira alaika ing atase sira wa in alduma lan lamun agung fi taatihi maring ing dalem taat maring Allah apa jaduga usaha sira wa tashmiruka lan pengorbanan sira fa inna haqqahu mongko sak temene hake Allah alaika ing atase sira iku azimun agung au jadakanmu ing sira sapa minal ati sanging ana wa maringi alaika ing atas sinten Allah alaika ing atas sira anni ama ing pira-pira nikmat wa amala kalan muamalah sinten Allah ing sira bil fadli kelawan keutamaan wal karamilan kemuliaan wa bi haulihi lan kelawan rekodayane Allah wa kuwatihi lan kekuatannya Allah atau tahu mongko taat sapa sira ing Allah wa bi taufiqihi lan kelawan pituduhe Allah wa rahmati lan rahmati Allah abad tahu ngibadah sapa sira ing Allah wa iyyaka niki. Kemudian ketika kita sudah merasa bahagia, kita ngelakoni kebaikan, kita merasa senang nggih, merasa puas lah ya, kepuasan batin. Jadi nek Ibnu Hazm itu bahagia itu apa toh? Bahagia itu ketika tidak ada rasa cemas yang datang kepada kita. Nah, rasa cemas itu diakibatkan oleh apa? Di antara hal yang membuat cemas itu adalah melakukan ham. Nggih mboten. Coba misalnya kula nggih. Kula ndilalah ngapusi tiang sepah kula. Pasti akan ada rasa cemas di dalam diri saya. Ketika saya orang yang normal loh ya, teman-teman. Kalau kita orang yang normal, itu pasti ketika kita berbuat salah kita takut. Ya kan? Nah, sehingga rasa takut inilah yang membuat orang merasa tidak bahagia. Nah, sehingga perbuatan buruk itu berdampak pada kebahagiaan seseorang gitu. Kan itu arahnya seperti itu cara berpikirnya ya. Nah, begitu kan sebaliknya kita berbuat baik, ya oke
kita akan bahagia. Karena apa? Ya kita tenang aja, kita nggak melakukan kesalahan. Nah, itu kan seperti itu. Nah, tapi teman-teman, ketika kita sudah melakukan kebaikan, kita tetap harus ada rasa iktiraf. Iktiraf itu apa? Iktiraf itu adalah merasa bahwa kamu itu kamu itu banyak salahnya. Nah, kita itu banyak salahnya. Kita itu banyak dosanya. Itu namanya iktiraf. Ngakoni dosa. Bahwa kita ini pepeko. Kita kadang orang lakoni kewajiban di Gusti Allah. Gitu. Kita kadang tidak menunaikan hak-haknya kita kepada Allah. Nah, niku. Jadi napa niku selain kita sudah melakukan kebaikan, tapi yuk jangan cukup di situ saja. Kita tetap sadar betul bahwa ada banyak hal yang potensi untuk kita melakukan kesalahan. Contoh misalnya, kula niku tangi hati saya merasa tenang, senang. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Nah, kita juga harus tetap iktiraf. Iktiraf niku napa? Contoh iktiraf nih. Saya sadar betul. Wah, jangan-jangan aku le tangi niki ora krana Gusti Allah ya. Nah, ya Allah, kula tetap kathah dosane ya. Kula tetap banyak kesalahannya. Ada rasa-rasa yang tidak bisa saya kendalikan. Rasa-rasa merasa lebih dari orang lain, merasa napa niku paling baik daripada yang lain. Nah, itu kan juga termasuk napa niku maksiatnya hati toh. Nah, niku. Jadi kita tetap harus introspeksi diri lah bahwa kita itu banyak salahnya. Nah, itu oke. Okay. Terus kemudian yang selanjutnya wa mahma waqo salah wa iya kalan wedya sira anta dana saing yen to ngotori sapa sira komiso imanika ing gamise iman sira wa taswaddulan ngirengake sapa sira wajah qalbika ing wajahe ati sira bi ityanima kelawan nglakoni barang nahaka kang nyegah sinten Allah ing sira anhu saking ma sapa maulaka pangeran sira wa mahma waqo alan ing dalem nalikane tumibo mingka saking sira apa den pun dosa walau ala sabilin nuturi lan senajan ing atase dalan kang langka fa alaika mongko wajib ing atase sira antubati ing yen to age-age sapa sira bitaubati kelawan taubat wa sinulan gawe bagus sapa sira al aubata ing taubat wa sinulan ngakeh-akeh sapa sira annadama ing getun wal istighfar lan istighfar wala tazalulan ora kingsir sapa sira iku khaifan peti iku khaifan wedi wajalat tegese ya wedi fa inal mu'mina mongko sak temene wong-wong mukmin iku la yazalu ora kingsir sapa mukmin fi ghayatin ing dalam katab minal khaufi saking wedi wal wajalilan tegese wedi fa in akhlaso mongko lamun murniake sapa wong atau ata ing taat wa ahsanalan gawe bagus sapa wong al muamalata ing muamalah wa anta utawi sira iku tak lamu ngerti sapa sira ma ing barang kanat kang ana alaihi ing atase ma sapa al anbiya pira-pira nabi ma ismatihim sertane penjagaane nabi wal auliya ilan pira-pira wali ma hifdhim sertane penjagaane aulia minal khaufi saking wedi wal isfaqilan kasih sayang ma'as walahi a'malihim sertane beneri pira-pira amale aulia lan anbiya wa qillati dzunubihim lan sitie dosa-dosane aulia lan anbiya au adamiha utawa ora anane dosa fa anta mongko utawi sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono dosa iku aula luweh utama wa ahra jogo dosa maksudnya nggih aula luweh utama wa ahralan tegese luweh utama faqad kanu mongko teman-teman ana sapa aulia lan anbiya iku arafu luweh ngerti mingka saking sira bisa ati rahmatillahi kelawan jembare rahmati Allah wa asana lan luweh bagus mingka saking sira apane donan pranyanane billahi kelawan Allah wa astaqulan luweh bener mingka saking sira apane ta'aan arep-arepe fi afwihi ing dalam ampunane Allah wa a'dhamulan luwe agung mingka sanging sira apane rojaan harapane fi karomihi ing dalam kemuliaane Allah wa fadlihi lan keutamaane Allah
Fakot fak tadi mongko melu sira bi atarihim kelawan labete pira-pira ambiya lan aulia tan je mongko selamat sapa sira wa taslamu lan tegese selamat sapa sira wa tapi lan manut sira sabilahum ing dalane para ulama tafuz mongko baca sapa sira wa taqunam lan tegese untung sapa sira wa atasim lan ceklono sira bilahi tasim tegese iku ya tasim lamun nyekeli sapa man bilahi iklan pada hudi yang monggo teman-teman dan tuduhake sapa man ila syuratin maring dalan mustaqimin kang lurus. Jadi kita hendaknya adalah kita hendaknya menjaga diri dari mengotori iman kita dan mengotori hati kita. Kan kemarin kalau orang itu melakukan dosa itu kan di hatinya ada satu titik hitam. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak juga titik yang akan tercipta di hati itu, yang akan ada di hati itu. Sehingga semakin orang kok napa niku berbuat dosa ditumpuk, semakin lama hatinya akan semakin menghitam. Tapi ketika dia bertobat, maka resik hati itu. Nah niku kemarin seperti itu. Nah, napa niku jangan sampai kita itu demikian mengotori hati kita, mengotori iman kita. Nah, tapi ketika kita melakukan suatu dosa misalnya, sampean tahu, sampean melakukan kesalahan nih, ya kan? Maka kewajiban kita kan sadar kita melakukan kesalahan. Maka kewajiban kita adalah segera bertaubat. Nah, dilalah sampean sengaja ora salat. Bersaur tilem meleh gitu. Ya tilem meneh. Alah rasa sebuan. Ini kan kan ngene to, kira buatan saya tahu ngeten iki kan. Salah kan seperti ini. Buat yo bener. Poso itu wajib nggih kan. Tapi kok gara-gara poso sampean ngelakoni kewajiban yang lain juga enggak bisa. Sampean aku selama poso rasa salat berarti enggak bisa. Yang namanya kewajiban tetap kewajiban. Nah, maka sampean bisa aku rasa sebuan lah wis turu sama sengaja memang nggak sebuahan sengaja kalau nggak sengaja kan beda lagi kasusnya teman-teman. Kalau sengaja nah ini yang nggak boleh buat angsal. Nah kenapa yo sampean berarti popeko nek bahasa Jawa bahasa Arab nek bahasa sembrono lah nih sembrono sampean memang tidak mau beribadah gitu loh kan jika bahasanya ketika sudah sadar ya Allah aku mau nopo ya kayak langsung bertobat. Bertobatnya dengan apa? Yang pertama syarat taubat itu adalah pertama, sampean tahu yang sampean lakukan itu salah. Yang kedua sampean getun. Getun itu bahasa Indonesianya apa? Getun. Apa sih getun? Apa ya? Nek sampean juga bahasanya getun kan? Apa sih? Bahasa Indonesia nih bahasa kayak itu. Menyesal, Mbak. Apa lali tadi tiba-tiba nge-lag. Sampai melakukan gimana itu ada rasa penyesalan. Nah, terus kemudian setelah ada rasa penyesalan, sampean ada azm itu napa nggih tekad untuk tidak akan melakukannya lagi. Nah, itu syaratnya taubat seperti itu. Itu yang namanya taubatan nasuha seperti itu. Kalau sampean kok sekedar aku nawaniku kalau sampean kok sekedar aku wis tobat lah tapi sampean nggak ada rasa getun sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan yang paling utama adalah apa? Rasa getun ini rasa kesal sampean melakukan itu dan tekad untuk sampean tidak melakukan itu lagi. Nah, itu. Nah, ini yang perlu dipahami ketika kita bertaubat. Terus kemudian memperbanyak istighfar, okay? Dan ada rasa takut. Ada rasa takut bahwa Gusti Allah niku mrewak dhewe dan bakal menghukum ketika kita melakukan kesalahan. Nah, itu harus ada seperti itu. Sebagaimana para ulama nggih, para ulama dulu, para nabi, para wali, para ulama niku yang kita contohkan beliau-beliau nggih kan. Setingkat beliau-beliau yang katakanlah orangnya luar biasa di sini napa niku luweh ibaratnya
beliau itu tingkatannya keyakinannya lebih tinggi dari kita gitu, lebih segala dari semua sisi lah lebih dari kita. Nah, mereka ketika melakukan kesalahan atau mereka yang nggak melakukan kesalahan sama sekali, itu ada rasa takut kali Gusti Allah niku. Lantas kita yang wis karuan kakean dosane gitu, kenapa tidak ada rasa takut? Berarti kan diri kita yang perlu dipertanyakan gitu loh. Betul. Makanya orang yang imannya itu semakin bertambah, maka rasa takutnya kepada Allah niku semakin bertambah juga. Sehingga salah satu bentuk rasa takut itu adalah apa? Ketika kita niku membaca Al-Quran, iso sampai nangis hatinya, dan beberapa hal lah. Maksudnya yo rasa apa yo kok ya kadang-kadang sering toh sebenarnya ketika kita melakukan kesalahan itu hati nurani kita itu wes ngabani lah ya bahasanya, ngabani atau memperingatkan kesampaian lah, tapi kadang kita mengabaikannya. Nah itu tingkat kita mengabaikan itu tergantung dengan tingkat kesalahan, seringnya kita berbuat kesalahan. Semakin kita sering berbuat kesalahan, maka kita akan sering mengabaikan hati nurani. Nah, niku ya teman-teman. Makanya hati nurani itu sebenarnya sudah hati itu sudah mengajak kita ke kebaikan. Tapi kadang ketutup niku kali hawa nafsu. Nganu deh enak awan-awan ini UBS mau keluar lah dilalah no kancane kancane wis mau keluar wis kedukung wis awan nafsu nih. Terus kemudian fakta di bi'atarihim, kalau sampean gelem melu para ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka sampean akan selamat. Makanya figur ataupun yang kita yang kita jadikan pedoman itu adalah para nabi, para ulama, para walinya Allah. Jadi kita itu sangat perlu ada role model dalam hidup kita. Kalau di psikologi itu ada namanya teorinya Bandura. Itu perilakunya orang itu di teori itu kadang adalah bentuk dari kita mencontoh orang. Misalnya contoh ini, kita gampangannya ngaji ngeten iki nggih. Kula melakukan ngaji Ramadan kayak gini itu karena saya meniru ibu saya dulu. Saya dulu sering melihat ibu ngaos, umi ngaos ketika Ramadan pasti hatam niku. Nah, akhirnya saya mencontoh nih. Nah, niki berarti kan perilaku yang kita lakukan itu kan karena kita mencontoh orang. Betul. Nah, itu ada teorinya teman-teman. Nah, niku maka orang yang kita jadikan contoh ketika kita mau menjadikan role model seseorang, iki jadi contohku lah, jadi toladanku lah. Nah, itu kita harus melihat orang itu juga. Kira-kira orang itu patut nggak kita jadikan contoh? Nah, makanya sampean aja sampai salah orang. Engko sing sampean sing kita contoh malah orang yang kurang sae. Nah, niku jangan sampai nggih. Makanya pentingnya kita seneng ulama, kita sering duduk bersama orang-orang alim, kita sering ngertos cerita-ceritanya orang alim, orang-orang terdahulu bagaimana, ulama salaf bagaimana, para nabi bagaimana, aulia bagaimana. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau dulu ada masalah kayak gini loh. Kanjeng Nabi itu kalau dulu Syekh niki kalau itu kayak gini loh. Niku orang-orang alim itu pasti kiblatnya adalah beliau-beliau itu. Nggih Kanjeng Nabi, nggih para nabi yang lain, nggih ulama. Itu seperti itu. Ketika beliau, makanya santri itu kebanyakan dia itu akan mencontoh kiainya ketika menghadapi sesuatu. Misalnya contoh nih,
Napa niku misal contoh niki. Oh, kiaiku ki dhisik riyen nek wonten masalah ngeten. Nek pas nek pas dilelah ngene iki kayak ngono lho. Nah, itu perlu kita contoh teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari hubungan batin antara guru dan murid. Nah, orang yang memiliki kekuatan batin dengan gurunya pasti secara otomatis perilakunya itu mencontoh gurunya. Nah, niku nggih. Nah, niku nek sakit kita ini ya gadah guru lah nih. Gadah guru itu. Gadah guru untuk apa? Untuk kita jadikan kiblat. Oh, kiblat dalam artian bagaimana? Oh, mangke kula nek ana masalah pripun, mangke kula nek wonten. Itu sangat perlu teman-teman untuk menghadapi kehidupan yang dar-dar ini. Gitu oke. Kemudian lanjut faslon selanjutnya. Faslun bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal falamma kanat mongko semangsane ana apa hadhihi daru ikilah ummah iku kot usisa teman-teman den gawe apa dar alal mihani ing atase pira-pira anugrah wal afatilan pira-pira napa niku bahaya wa ujinat lan den dirikake apa hadhihi dar bil muqtasati kelawan pira-pira kesengsaraan wal mukaddirati lan pira-pira rekodaya wa hasyat lan den liputi apa ikilah dar bil musyghilati kelawan pira-pira kesibukan wal malhiyati lan pira-pira lelahan kasurat mongko akeh lidzalika maring mengkono-mengkono perkara apa asawarifu pira-pira tasarruf anitaat pira-pira mengo anitaati saking taat wa tawaffarat lan nyiapake apa hadidar ad-dawa ing pira-pira ajakan ilal mukhalafati maring pira-pira persulayan tuma innaha nulisa temene hadidar wa ing kasrat lan senajan akeh apa tilka sawarifu mengkono-mengkono mengo wa tawaffarat lan tersedia apa nyediaake apa haditer tilkat dawai ing mengkono-mengkono ajakan fatakadu mongko parek iku tahsuru keringkes fi arba'i asya ing dalam papat pira-pira perkara ahaduha utawi salah sijine papat iku al jahlu bodoh wa atani utawi kang kaping pindho iku dhaful imani lemah iman atal itu utawi kang kaping telu iku tulul amali dawane angen-angen arabi utawi kang kaping papat iku aklul harami mangan perkara kang haram wa syubhati lan pira-pira perkara syubhat wa nahnu utawi kita iku insyaallah lamun ngersakake Allah Gusti Allah nusyiru isyaratake sapa kita ila kulli wahidin maring saben-saben suwiji min hadhil arbaati sanging ikilah papat bi kalimatin kelawan pira-pira kalimat wajizatin kang jelas tanabah kang ngelingake itu nabihu kang ngelingake apa kalimat ala dzammiha ing atase pentingnya kalimat wasuduri tasabuti lan anane ati-ati anha saking perkara wasabilil khalasilan dalane keikhlasan minha saking kalimat wabillahi lan kawan Allah lan iku tetep kawan Allah atau fik utawi pituduh. Jadi napa niku dunia hadhihi yang dimaksud di sini adalah dunia nggih. Dunia itu diciptakan, didesain dengan adanya mihan. Mihan di sini buatan anugerah nggih dicoret. Mihan itu adalah imtihan, ujian. Dunia kesengsaraan. Memang diliputi dengan kesibukan-kesibukan, kelalaian-kelalaian, tipuan-tipuan yang sifatnya menipu-menipu, terus ajakan-ajakan untuk keluar dari hal yang benar. Dunia itu diliputi dengan semua itu. Maka fatakatu tahsuru fi arba'i asya'a. Maka hal ini menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah. Nah, kalau diringkas perkara yang menghalangi kita taat kepada Allah itu ada 4. Pertama, bodoh. Jahlun itu bodoh dalam artian
dengan tidak tahu aku tak sama aja, termasuk jahlun. Kemudian yang kedua adalah dhauful iman. Kemudian yang ketiga adalah tulul amal, angan-angan yang dhuwur. Aku nek sesuk jadi presiden, aku sesuk jadi yang aku terlalu banyak angan-angan. Yang ketiga mati mengenai apa niku akul haram masyarakat. Untuk faslon selanjutnya besok saja. Jadi apa niku salah satu kunci keberkahan hidup itu kalau dari guru Nikulo di Malang, Kiai Nikulo di Malang niku kuncinya orang hidup berkah itu ada 3. Yang pertama menjaga waktu, kedua menjaga apa? Sang pertama menjaga waktu, kedua menjaga supaya kula. Intinya yang ketiga adalah menjaga dari perkara haram. Nah niku. Ya ini kula niku kebetulan beliau sudah sedo nggih, sudah wafat. Niku enggak pernah memberi putra putrine barang sing enggak jelas kehalalannya. Nah, niku. Barang kadang ada barang yang sudah jelas halalnya, ya kan? Sudah jelas halalnya itu halal itu meliputi pertama dzatiyahnya memang halal. Kedua cara kita memperolehnya. Nah, ada barang yang halal, tapi cara memperolehnya haram. Sama saja haram. Contoh misalnya, kula gadah pensil pulpen iki. Nah, pulpen ini kan secara dzati halal. Saya halal untuk digunakan, gitu. Tapi ketika saya memakainya itu karena gosok atau karena mengambil dari orang lain, maka ini menjadi nggak halal. Contoh lagi nasi misalnya, nasi kan jelas kehalalannya, ya kan? Tapi ketika saya memakan nasi dari nasi yang berasal dari uang curian, berarti kan asalnya nggak halal, asal muasalnya nggak halal, maka sama saja nggak halal. Makanya sampean itu hati-hati, jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang nggak halal ke dalam tubuh, atau sesuatu yang masih syubhat. Syubhat itu sampean ragu atau masih nggak jelas kehalalannya. Contoh tadi, misalnya ayam ning dalan, gitu. Sampean nggak ngerti ini kayak cinten. Nah, itu kan jelas halal kan itu. Tapi kan kita nggak tahu punya siapa. Berarti kan masih syubhat, masih 50-50 kehalalannya. Nah, ketok iki nggon aku deh iki ya. Kan kita nggak tahu nggon aku tahu enggak. Nek sampean yakin itu nggon sampean juga apa aman berarti halal. Tapi kalau begitu pun ketika kita mencari nafkah, mencari uang, itu jangan sampai namanya awak dewe ketika besok sudah berkeluarga nih teman-teman. Itu jangan sampai memasukkan ke dalam tubuh anak sesuatu yang enggak halal, sesuatu yang syubhat, bahkan yang enggak halal. Karena akan berpengaruh juga, entah dasarnya, entah dari pelakunya, itu akan berpengaruh pada orang itu atau pasti udah orang yang kurang baik, tidak baik, orang yang kurang sae itu juga tumbuh dari sesuatu yang kurang juga. Nah, ini teman-teman. Jadi itu sangat perlu diperhatikan. Jadi dunia itu penuh dengan tipuan ya. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Dan mungkin untuk malam ini cukup sekian dulu nggih. Sudah jam 9 kurang. Nah, kita lanjutkan besok, walaupun terima kasih teman-teman sudah join walaupun malam Jumat nggih. Malam Jumat kan rata-rata kebanyakan mengharuskan libur. Tapi karena ini Ramadan tetap kita gaskan aja. Kita lanjutkan besok. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
saya akhiri kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.